tapi aku akhirnya kan terus melangkah. Dulu istirahat dulu. Nah itulah top. Kok masih? Oh gitu. Dulu makanya pas aku menikahi kamu kan sudah menjadi istri yang terbaik. Soalnya balik lagi anak-anak gimana? Ya. Situ terus. Halo Yang. Halo. Gila Yang. Kamu udah makan belum? Udah. Hah? Kita nanti mau makan di mana nggak gitu biar romantis? Aku mau pergi. Ke? Ada perlu. Oh gitu. Ya udah, jadi sekarang kita ceritanya. Ini kayaknya jebakannya nggak enak perasaan. Kayaknya memang ini ada apa nih pertanyaan-pertanyaan buat kita berdua gitu. Tapi biar fair, kayaknya kita harus sweet dulu. Mana yang duluan boleh buka? Boleh. Oke, siap? Tuh, 2. Wah. Salah berarti Apa kita sih, harusnya sehati dong. Yang biasa aja, jangan yang Oke. gitu-gitu, aku nggak ngerti. Set. Oke. Ai menang. Ya. Terus Ya, aku berarti nanya, kamu dulu deh. apa yang paling kamu suka dari aku? Apa yang paling kamu suka? Oke. Aku tuh suka sama senyuman kamu yang manis. Hah? Bener dong? Oh gitu? Jadi aku tuh dulu pertama lihat kamu dulu tuh sudah langsung bergetar hatinya. Senyumannya yang manis, terus kamu baik. Amin. Ya kan? Walaupun dulunya sebenarnya jehong sih. Judes. Alias jahat ya. Dulu kan aku ngejar-ngejar kamu, tapi kamu sempat menolak. Tapi itu kan masa lalu, sekarang kamu milikku. Oh. Asik. Selain itu aku suka karena kamu itu sayang sama anak-anak. Ya, bisa menjadi figur ibu yang baik dan bisa ngajarin anak-anaknya dari kecil sekarang sampai akhirnya punya masa depan yang lebih baik. Insya Allah, amin. Amin. Nah, kamu bisa ngasih tahu step-stepnya yang menurut aku sih itu nggak mudah ya untuk di zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang kan zaman now tuh pada canggih-canggih. Nah, kamu bisa mengadaptasi. Padahal aku super Tek. Nah, gitu. Aku nih, seperti apa satu hari yang sempurna menurut kamu? Ih, susah pertanyaan. Setiap hari juga sempurna sih, cuma kayaknya untuk kebanyakan ibu satu hari di 24 jam tuh kayak kurang gitu. Anak aku kan 3, tambah kamu jadi 4. Aku kan bukan anak. Anak kamu justru anak bungsu. Iya. Jadi Sempurna? Iya, maksudnya sempurna di sini katakanlah entah kebahagiaan bersama keluarga ya, atau memang misalnya lagi kita dulu nih pas romantisan bareng apa gimana, kan udah jarang sih sebenarnya kita. Karena pekerjaan. Karena pekerjaan dan memang ya anak-anak sih ya. Jadi apa? Apa tuh tadi? Seperti apa satu hari yang sempurna menurut kamu? Ya setiap hari juga sempurna, yang aku bilang kayak satu hari 24 jam tuh kurang. Kurang ya? Karena saking indahnya gitu prosesnya aja. Iya, amin. Mau itu sulit atau enggak, ya indah aja. Tiap hari bisa bareng, bangun bareng. Sudah gitu urusan anak apa-apa kita ke kantor bareng. Pulangnya juga bareng. Terus sampai di rumah bisa kangen-kangenan, makan bareng. Standar lah kayak keluarga kecil lainnya gitu. Dan ngurus tanaman. Di sela-selanya bangun setengah hari. Iya. Oke. Nah ya, terjawabkah itu? Terjawab. Intinya setiap hari sempurna bersamamu. Asik. Apa yang bikin kamu yakin kalau aku orang yang tepat? Nggak pernah yakin. Ini, aduh, sebenarnya pertanyaannya sederhana tapi memang sulit untuk dijawab. Iya. Ini siapa yang bikin pertanyaan ini? Tapi sih aku dari awal pas udah final mau ngedeketin kamu kan aku bilang pernah statementnya bahwa aku yakin bahwa kamu bisa menjadi
istri dan ibu untuk anak-anakku kelak. Ya kan, yakin sampai waktu itu ingat nggak cincin dibuang? Kurang besar Oh, Pak kurang itu. besar ya, Iya, benar. ngerti Ya, kayaknya apa? Perutnya Iya, susah. harusnya batu akik. Nah, itu aku salahnya, harusnya ngukur dulu ya jari kamu ya. Oke. Dan akhirnya aku kabur kan waktu itu ke Jakarta. Wah, jauh. Untuk apa ya? Biar meyakinkan bahwa ini pasangan yang tepat atau enggak. Antara mau maju atau mundur teratur. Kan itu godaan kalau orang mau merit kan Ya itu gitu. dia makanya. Tapi alhamdulillah kan aku meyakinkan bahwa oke, ini mah harus diperjuangkan apapun rintangannya, sesulit apapun. Tapi aku akhirnya kan terus melangkah. Ah, so sweet. Aku ya. Hal apa yang paling sulit kamu bicarakan dengan aku? Wah, Jadi kamu mau kalau ngebahas sama aku tuh yang paling sulit apa? Duitnya. duit mah gampang. Gampang nggak ya, maksudnya. ceplosan. Jadi apa tuh? Coba, maaf ya harus selalu baca 2 kali maklum mama. Apa yang paling sulit kamu ya? Yang paling sulit nggak ada sih. Nggak ada ya. Kayaknya Kita selalu Alhamdulillah. terbuka ya. Kayaknya kotak rahasia kamu tuh mudah buat aku buka. Gitu. Begitu saja. Intinya kayak nggak ada rahasia lah di antara kita. Ada pasti rahasia kecil masing-masing. Setiap Iya, orang pasti punya pastilah. ini. Cuma overall nggak sih. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah mempermudah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa saja hal-hal yang kamu anggap penting dalam menjalani hubungan? Menurut aku sih yang penting adalah pertama trust ya, kepercayaan. Selama kita saling percaya, selama kita saling yakin, insya Allah bahtera rumah tangga itu akan utuh, ya kan? Walaupun pasti setiap usia pernikahan nih ya, pasti ada cobaannya, ya kan? Dulu kita pas awal married ada cobaan, terus sekarang kita mau menginjak ke pernikahan yang sekarang udah mau jalan 10 tahun bahkan ya, pasti ada ya kan dari detailnya kesehariannya, jadi lebih tahu kelebihan dan kekurangannya kan. Tapi di luar itu semua ya aku ngerasanya intinya kita harus saling percaya aja ya. Kalau kita udah percaya insya Allah gitu semuanya lancar. Dan selain itu juga yang paling penting adalah ya kita saling support. Benar gak sih? Kamu sekarang punya banyak keinginan, punya cita-cita di depan, ya pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya terus kamu punya hobi baru, begitupun aku punya kesibukan yang baru. Ya kita harus saling support dan mengerti karena ya banyak hal yang perlu kita kejar, ya baik dunia dan akhirat tentunya kan. Ya saling support aja dan saling mendoakan. That's it. Aku ya. Okay. Apa kebiasaan dari aku yang paling kamu ingat? Kalau ngomong suka mundar-mandir. Oh gitu. Gak nyadar ya. Iya sih nyadar. Terus kalau kayak si kakak gini, Mam kenapa Dedi selalu gini? Kata gitu. Gerakan kalau kamu lagi nasehatin anak-anak ya, dia nggak sadar. Suka ada kayak gerakan apa tuh anak-anak perhatiin. Terus kayak aku, terus ibu gitu kalau ini. Si papi tuh kalau ngomong suka mundar-mandir kayak orangnya tuh terlalu bersemangat. Ya, sebenarnya adrenalin terpicu gitu ya. Kan? Setelah misalnya membicarakan sesuatu ya hal yang positif dan semangat langsung on fire gitu. Jadi pengen cepet-cepet dieksekusi hari itu juga gitu. Jadi yang lucu kita yang kamu yang ngomong nih terus kita yang ngedengerinnya kayak iya terus mundar-mandir bisa sampai ke belakang kita gitu. Iya sih. Ya lucu tapi itu menghibur. Tapi oke kan. Maksudnya hanya itu doang ya Ya itu yang teringat hari ini. yang refleks teringat. Hal apa yang paling membuat kamu bangga denganku? Aduh. Jangan berat gitu. Aku sih bangga karena kamu selalu ada di samping aku. Karena di saat aku lagi Bronx, di saat aku lagi zaman-zamannya dulu tuh masih muda apa segala macam, kamu selalu ada di samping aku gitu. Itu nggak bisa aku
aku pungkiri karena memang sisi lain kamu ngejaga aku dengan ketat. Ngintil. biar nggak kemana-mana kan ibaratnya, biar nggak ya selalu ngintil ya, itu bahasa kamu tuh. Ngintil we kemana wae gitunya. Ibaratnya aku kesolokan kamu ikut. Bener nggak? Tapi ya itulah yang buat aku bangga karena mungkin setiap orang ada yang merasa itu, sebagian orang ya, pasangan mungkin ngerasa gengges. Aku juga dulu merasa gengges, tapi aku pikir sekarang positifnya berarti istriku setia, ya kan? Pertanyaan selanjutnya, tegang ya gemeter. Dapat duit nggak giginya? Bapak gaji saya nanti kayak ikutan tanggal 1. kuis gitu kan? Ya. Ya, oke, nanti digaji. Apa pendapatmu tentang hubungan kita? Hubungan kita sudah cukup baik dan seru ya, menarik dan Jangan bosan ya. Hah? Jangan bosan. Pasti dong. Kan kalau rumah tangga itu pasti asam, garam, pahit, pasti semua akan setiap orang lewati gitu. Nah, aku akan terus berusaha semaksimal mungkin agar bumbu-bumbu itu bisa masuk ke lidahku. Gitu ya. Jadi aku bisa merasakan hal-hal yang memang apapun itu, ya insya Allah gitu kita akan nikmati bersama. Ya. Siap. Sekarang aku. Apa yang bikin kamu takut kalau kehilangan aku? Wah, sedih. Anak-anak gimana nanti? Berarti skip aja ya. Udah aja, kamu aja. Mau nangis ya? Bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah? Aku tahu sih jawabannya. Kalau aku sih ngerasa masalah itu pasti ada gitu ya. Tapi terkadang kita bisa melihat walaupun itu masalahnya besar, ya bukan artinya kita nge-skip masalah tersebut, tapi kita harus bisa realistis. Kita harus berusaha realistis di mana masalah itu besar, kita belum mampu menghadapi, ya kita kecilkan saja persoalannya. Sehingga kita fokus pada solusi yang dimana kita kejar nih sesuatu apa yang kiranya masalah itu bisa kita tutupi. Dalam konteks ya, maksudnya ya kita berjuang untuk dalam kehidupan itu kan pasti masalah random ya. Ya, kamu pasti tahulah masalah aku apa aja gitu kan. Ya tapi kita berusaha positif aja. Nah, namun tetap harus kita tanggung jawab untuk kita selesaikan. Nah, kalau misalnya di rumah tangga kita anak-anak misalnya berbuat kesalahan, ya tentunya akan aku tegur. Tentunya akan aku kasih tahu bahwa itu nggak boleh. Ya, kalau di luar itu misalnya urusan bisnis, ya harus penuh dengan kesabaran. Semua juga harus dilakukan dengan kesabaran dan lebih teliti lagi. Dan aku orangnya all out sih, totalitas semua itu harus kita bereskan. Entah kapan itu, aku pasti akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Ya tapi ya benar sih. Aku sih ngelihatnya kamu selalu kita ya, kayak misalkan antara kita atau antara orang lain biasanya kita suka diem dulu ya. Ya. Kayak nunggu reda dulu terus mikir dulu benar-benar apa yang harus diambil, nggak pernah gerasak-gerusuk. Betul. Jadi kalau kita gas terus juga kadang capek juga, jiwa dan raga tuh kayaknya memang nggak didesain untuk siap menghadapi hal tersebut. Tapi kita namanya manusia penuh dengan cobaan, dengan ujian. Ya tentunya setiap dari ujian yang diberikan oleh Allah, insya Allah kita bisa hadapi bersama-sama. Itu sih yang aku suka, nggak pernah kayak tiba-tiba meledak apa gitu. Paling ada apa terus kita redam dulu, diam dulu, mikir dulu, udah dingin baru kita ngobrol. Kadang kita antep gitu. Masalahnya ada yang perlu kita antep, ada yang perlu kita hadapi, ya itu fleksibel lah, situasional. Jadi nggak harus gimana banget gitu ya, strict gitu. Aku ya. Kalau misalnya diperbolehkan, apa yang ingin kamu ubah dari dirimu? Aku? Kamu pengen rubah apa misalnya? Apa gimana sih ya? pertanyaannya? Ya gitulah pokoknya. Kalau misalnya diperbolehkan, apa yang ingin kamu ubah dari dirimu?
mengubah jadi lebih Kalau baik. cantik sih udahlah cukup. Oh, masalah. Lebay ya. Iya, apa ya, kayaknya aku tuh nggak tegaan gitu loh. Jadi kayak misalnya ngedidik anak apa-apa, duh mesti agak keras gitu ya, tapi kayak nggak bisa. Tapi berusaha untuk tegas lah seitunya gitu. Terus kayak misalnya apa ya, terlalu lembek aja sih, kayaknya ada cengeng gitu aja. Iya sih, kamu melankolis orangnya. Yang aku bilang nonton kartun aja nang. Iya, nah makanya aku tuh sering lihat kamu tuh melankolis. Misalnya ada masalah sedikit, terus langsung bapernya tuh bisa 1 minggu bahkan 1 bulan. Aku kan sering ngingetin kamu, udahlah antepin aja yang kayak gitu mah, toksik, asik. Jadi kita fokus sama yang lain, ntar biar pasti akan terjawab semuanya kalau kita melakukan action. Dalam arti kata, kita mencari kesibukan baru yang positif, nanti kita punya endorfin yang baru gitu, kita punya hormon happy yang baru untuk bisa ngapain harus fokus ke masalah yang kayak gitu, gitu kan ya. Nah, itu aku sering ingetin tuh ke kamu, jadi jangan gampang apa ya, drop atau baper dalam hal itu gitu ya. Cuekin aja. Gitu. Sembuhnya juga cepet kan? Iya, itu kan karena ada aku. Dan makan makanan nih. Kalau nggak ada aku, kamu belum tentu. Maksudnya, sama ngemil. Nah, itu dia. Ya kan? Kalau aku sih ngemilikin kamu. Asik. Aku ya. Oke. Ini udah mau sedikit. Hal apa dari aku yang kamu nggak suka? Kamu ngorok. Mostly ya, every day. Sekeluarga every kita night. ngorok ya. Cuma kan Iya sih. kita udah saling mengirimkan pesan ngorokan masing-masing kan. Aku rekam kamu duluan, Iya. besoknya kamu ngebalas. Ya, aku rekam juga ngorokan kamu. Tapi yang tadi malam aja aku sampai kebangun Terima kan. kasih itu loh di Itu semacam alarm alami ya. Ya udahlah, cuman kan itu tadi pertanyaan apa tuh? Ya nggak suka. Ya itu doang aja. Soalnya aduh lagi enak-enak tidur udah mau mimpi gitu ya. Kebangun tapi ya Aku berhenti ngorok, si Laila ngorok. annoying banget Si kan. Laila berhenti ngorok, si bayi nangis. Iya, aduh, tapi itulah Itulah ayah-ayah. ayah yang penuh dengan dedikasi ya, dan Dedi Susanto. Siapa deh? Ini salah ya, maaf kalau ada yang namanya sebut. Apa hal terbaik yang kamu pelajari dari aku? Wish, aku sih orangnya Orangnya berjuang nggak baik-baik banget sih, cuman berjuang apa nih? dalam segala hal. Emang nggak baik-baik banget. Ya makanya kan istilahnya kan Diperbaiki. setiap orang kan pasti punya kenakalannya, dan nakal boleh, tapi bodoh jangan gitu loh. Enggak. Jangan banyak bodohnya. Nah itu dia. Apa hal yang terbaik yang kamu pelajari dari aku? Ya pejuang aja gitu. Buat apa-apa kayak, oh saya pengen ini tapi positif ya, saya pengen ini terus kamu kejar gitu. Hebatnya gitu. Kalau aku kan kayak si ibu si bapak mendidik untuk lebih ke lembut gitu loh. Jadi emak-emak aja gitu aku berhasil. Kalau kamu kayaknya punya cita-cita apa dikejar terus aku pengen ini dan semua yang kamu pengen teh alhamdulillah tercapai sama kerja keras kamu gitu. Amin. Kalau ngomongin perjuangan sih sebenarnya background karena memang dulu kan ruang lingkup keluarga yang situasinya harus mau nggak mau, suka nggak suka, pilihannya adalah berjuang. Itu mungkin jadi habit ya, semacam ya no choice gitu. Gue pengen hidup lebih baik dan harus bisa menghidupi keluarga kecil gitu kan, keluarga kita gitu. Ya harus diperjuangkan. Tapi kerasanya gini, kayak kamu kan orangnya tuh tekad ya, anu dalam hal apapun ya. Makanya masih muda kan, misalnya kamu pengen ini, kamu coba. Tapi ketika ada hal yang mesti direm, aku bisa kayak kalem heula gitu. Sundanya gitu. Ya, jadi Nah untungnya tuh kamu dengar gitu, sengegas-ngegasnya kamu kalau dikasih tahu udah lampu merah nih, kamu dengar. Nah itu aja yang aku salut dan belajar, oh ya ini orang walaupun misalnya mau ngapain tuh dikejar sampai mana, tapi punya batasan itu. Jadi bisa memainkan antara gas, kopling, dan rem ya. Iya. Karena ya itu tadi aku kan bilang orang ngegas terus juga capek juga sih. Jadi kita harus tahu ritmenya, ya kan. Masuk gigi 1, terus kalau perlu gigi mundur ya kita mundur gitu. Karena kita lihat di depan kalau misalnya ada sesuatu yang lu kalau maju terus bisa nabrak. Masa iya sih dihajar terus kan? Makanya rem dulu, rest dulu, istirahat dulu. Nah itulah top.
Kok masih? Sekarang siapa? Siapa ya? Kok aku tinggal satu ya? Ya udah, aku dulu. Kebanyakan nanya nggak? Udah, aku dulu. Apa hal yang paling kamu takutkan yang mungkin terjadi di masa depan? Setiap orang pasti punya ketakutan, tapi ketakutan apa yang menghantui kamu di masa depan? Cuma satu. Yang pergi duluan, aku atau kamu? Gitu. Itu terlalu deep ya. Soalnya balik lagi anak-anak gimana? Ya. Situ terus. Aduh guys, ini pertanyaannya berat ya. Cuman ya tentunya apa ya, takdir seseorang atau ya qadar dari Allah, qadarullah itu pasti kita nggak pernah tahu karena itu adalah rahasia Allah. Ya termasuk itu tadi, kematian kita nggak pernah tahu. Tapi selama kita hidup, aku nih ya aku akan selalu membuat yang terbaik lah untuk keluarga, akan terus memperjuangkan nilai-nilai baik yang dimana nantinya bisa untuk bekal aku sih nanti kalau misalnya ada di akhirat. Hal-hal apa nih? Nah untungnya kita alhamdulillah diberikan putri-putri yang cantik, putri-putri tercinta yang dimana insya Allah bisa menjadi calon surga. Amin. Kamu terakhir. Kamu tinggal berapa? Satu lagi. Kan tadi ini aku. Apakah aku sudah menjadi istri yang baik? Istri yang baik tentu sudah. Jangan pakai tapi. Tapi enggak ya? Enggak, maksudnya gini loh. Iya. Kan istri yang baik udah dong dari dulu, makanya pas aku menikahi kamu kan sudah menjadi istri yang terbaik. Tapi kan kan kamu nunggu-nunggu itu kan? Nggak apa-apa dong. Iya kan? Tapi kan memang nggak ada yang sempurna. Setiap dari kita, termasuk aku ya, aku punya kekurangan, bahkan mungkin kekurangan aku lebih banyak dibandingkan kamu gitu ya. Nah, nggak ada yang sempurna. Setiap orang nggak ada yang sempurna, tapi kalau baik pasti kita sama-sama insya Allah baik. Nah, kita pertahankan aja nilai-nilai baik kita. Setuju nggak? Setuju. Untuk bisa menjadi setidaknya ke level yang lebih sempurna. Tapi sempurna balik lagi, nggak ada yang sempurna kok di dunia ini. Dan pasti ada yang lebih baik secara apapun itu ya, nilai-nilai seseorang. Tapi aku nggak pernah ngelihat hal itu untuk compare gitu ya. Intinya aku bersyukur, alhamdulillah sudah memiliki istri yang baik, cukup. Karena aku setelah berjuang mati-matian kemana juga pasti ya balik-baliknya ke rumah. Alhamdulillahnya sih begitu. Last one. Sama. Iya, amin. Aku bacain dulu ya. Ya. Apakah aku sudah menjadi suami yang baik? Insya Allah udah. Tapi ya nggak tapi sih, pertahanin aja Dedi yang sekarang kayak gini. Amin. Aku akan berusaha menjadi imam. Nah itu yang paling berat sih. Imam dimana sekarang anak-anak mau melangkah ke kehidupan yang lebih lagi di zaman era now, zaman sekarang lebih canggih, lebih gokil, lebih menyeramkan. Tapi ya sebisa mungkin aku akan menguras keringat dan apalah itu bahasanya ya. Intinya agar anak-anak ini terjamin secara apa? Ya dunia akhirat. Itu yang paling berat sih. Cuman aku akan terus berusaha. Selalu ingatkan aku untuk ke hal-hal yang baik. Ya tentunya buat kita semua dan anak-anak tercinta. Aku pun begitu, saling ingatin. Siap. Pokoknya apa ya? Kamu ada yang mau disampaikan nggak? Udah ya, mau bilang makasih aja, Dedi udah jadi best dad sama suami yang baik. Ya, alhamdulillah, amin. Dipertahankan itunya, kasih sayangnya, care-nya gitu, kerja kerasnya. Kalau nggak baiknya mah wajar lah, manusia ya. Aku pun begitu, banyak kekurangan. Oke. Tapi yang jelas Dedi di mata aku sama di mata anak-anak tuh adalah sebuah kebanggaan gitu. Siap. Oke guys, gitu aja cukup. Ikan sapu makan kentang. I love you. Salim dulu. Siap.